Bab 6. Terima kasih telah menyelamatkan saya 10 tahun lalu. Tepat saat dua pemuda nakal itu membawa mobil mereka ketika dua bajingan muda itu membawa barisan mobil mereka ke arah klub era keemasan dalam bentuk formasi. Listio sedang menikmati sanjungan dan pujian dari semua teman sekelas lamanya di ruang VIP. Orang-orang ini melihat Listio bak penggemar menonton idolanya. Mereka menampakkan rasa hormat yang mendalam. Hahaha, ketua kelas kita ini pria yang cakap. Dia bahkan berkenalan dengan Tuan Muda Bagas. Banyak teman sekelas lama yang menyanjung Listio terus-menerus. Ya, sepertinya ketua kelas kita akan dipromosikan dari posisinya di grup Harja lagi. Selamat, selamat, ketua kelas. Tolong bantu rekomendasikan kami ke Tuan Muda Bagas ya. Kami sudah lama mengaguminya. Pujian itu membuat Listio besar kepala. Hahaha, tidak masalah. Setelah Listio selesai berbicara, pria itu menoleh ke arah Lintang dan Liana sembari berkata, semua pengunjung harus diperlakukan sebagai tamu. Lintang dan Liana, ayo duduk. Pada saat itu, ia mengarahkan Lintang dan Liana ke tempat duduk mereka. Tepat ketika mereka duduk, Listio melirik orang di sebelahnya. Salah seorang teman segera memahaminya dan mulai mencemooh Lintang dengan senyum gembira terpampang di wajahnya. Lintang, bukankah menurutmu ketua kelas kita, Listio, telah banyak membantumu? Kamu harus membayar makan hari ini. Ya, Lintang. Kamu harus membayar makan hari ini. Ketua kelas baru saja menyelamatkan hidupmu. Satu persatu, teman sekelas menyahuti agar Lintang mentraktir makan mereka. Tatapan mereka penuh dengan ejekan. Mereka seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Perkataan teman mereka membuat senyum di wajah cantik Liana semakin kaku. Wanita itu tahu kalau pengeluaran di tempat ini sekitar 10 juta per orang dan ada lebih dari selusin orang yang hadir di klub. Setelah mereka makan-makan, pengeluarannya mungkin bisa senilai ratusan juta. Saat dirinya pergi ke sini, ia hanya membawa kartu bank yang berisi uang saku. Kartu itu pun hanya berisi puluhan juta di dalamnya. Pastinya, uang yang Liana miliki tidak mungkin cukup untuk membayar ini. Pada saat itu, Liana menatap suaminya dengan cemas. Si wanita menatap pria itu dengan penuh makna. Ia mendesak Lintang untuk menolak permintaan teman-teman sekelas mereka. Namun, Lintang bersikap seolah ia tidak melihatnya. Tampaknya, senyum tipis muncul di muanya ketika ia mengangguk ringan. Tidak masalah. Aku akan mentraktir makan malam kali ini. Ketika Lintang menjadi ketua grup global yang baru, semua kartunya telah dicairkan. Traktiran ini hanyalah kudapan baginya. Dengan kekayaannya pria itu saat ini, ia bahkan bisa membeli satu negara dengan sangat mudah. Belum lagi klub era keemasan itu miliknya sejak awal. Akan tetapi, saat ini, lampu hijau yang diberikan Lintang pada teman-temannya membuat istrinya merasa pusing. Sementara orang-orang di ruang VIP bersorak gembira. Apakah Lintang baru saja menyetujui untuk mentraktir mereka? Ia langsung setuju pula. Bahkan Vina dan Listio pun tercengang. Lagi pula, hidangan di tempat ini bisa memakan biaya lebih dari ratusan juta. Mereka saja tidak mampu membelinya. Tiap orang yang datang selalu bayar sendiri-sendiri tagihan mereka pada semua pertemuan di tempat ini. Sementara, Lintang, bagus. Vina takut Lintang akan mengingkari kata-katanya. Jadi teman sekelas Lintang itu langsung berteriak sinis sebelum menyerahkan menu. Lintang, si konglomerat pedesaan. Ayo, mengingat kamu tuan rumah hari ini, kamu harus memesan. Bukan hanya Vina, Listio, dan teman-teman di sebelahnya juga memandang Lintang seperti sedang menonton acara yang menghibur. Mereka ingin tahu apakah orang ini akan pingsan karena kaget begitu-begitu ia melihat harga di menu. Sementara itu, Liana hanya bisa tersenyum pahit. Wanita itu tidak menyangka kalau suaminya akan sesembrono ini dan benar-benar menyetujui untuk mentraktir semua teman sekelas mereka. Namun, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Pria itu sudah menyetujui. Jadi mereka harus mentraktir teman-teman yang hadir. Sekarang, si wanita sedang memikirkan bagaimana ia dapat menemukan seseorang untuk mengirimkannya uang. Lintang yang duduk di sampingnya sepertinya tidak memperhatikan kekhawatiran Liana sama sekali. Pria itu mengambil buku menu, melirik sekilas, dan menunjuk beberapa hidangan di menu lalu berkata, ini.
Ini juga. Vina dan Listio membeku sesaat. Mereka mengerutkan alis mereka seketika ketika mereka menyadari hidangan yang dipesan Lintang sebenarnya hanya lauk pauk saja. Jenis hidangan termurah. Vina langsung saja menyambar Lintang seraya menatap pria itu dengan tatapan yang jijik mendalam. Biar aku beritahu ya, Lintang si konglomerat pedesaan. Kenapa kamu hanya memesan hidangan termurah? Kalau kamu tidak punya uang untuk membayar, berhentilah berpura-pura kalau kamu bisa mentraktir kami. Mendengar perkataan Vina, muka semua orang di ruang VIP itu menggelap karena tidak senang dengan apa yang dipesan oleh si pria. Mereka mengeluh padanya. Lintang, apakah kamu memesan lauk pauk paling murah karena kamu meremehkan kami? Itu benar. Ketua kelas baru saja menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu berencana untuk membalasnya seperti ini? Pelit sekali. Liana, kamu jangan bersama pria seperti ini. Benar-benar pelit. Dasar bajingan sok yang bertingkah kaya. Ada-ada saja. Mendengar ucapan sarkastik yang dikeluarkan dari mulut teman sekelas mereka satu demi satu rasanya seperti ditampar berulang kali. Membuat wajah cantik Liana berubah menjadi merah padam. Saat ini juga, Liana amat berharap kalau dirinya bisa menyembunyikan dirinya di lubang gelap yang dalam. Ketika si wanita cantik baru saja akan membujuk suaminya, ia melihat Lintang melipat buku menu dan melemparkannya ke meja. Lalu, suaminya berkata kepada pelayan, kecuali lauk yang baru saja saya tunjuk, beri kami semua set yang ada di buku menu. Apa? Semua set? Edan. Semua orang hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Seseorang harus mengetahui kalau bahan mentah tiap hidangan yang disajikan oleh klub era keemasan dikirim melalui pesawat dari berbagai negara dan memakan biaya yang sangat tinggi. Selain itu, hidangan utama yang dibuat dengan keahlian koki restoran sekelas restoran berbintang Michelin memakan biaya setidaknya puluhan juta. Total biaya semua hidangan di menua setidaknya ratusan juta atau bahkan bisa mencapai miliaran. Tanpa sadar, semua orang yang berada di ruangan ini menghirup udara dingin sekarang. Berbeda dengan Liana yang seolah disambar petir. Wajah cantiknya memucat seputih kertas. Awalnya, ia berencana untuk membayar harga dari tindakan suaminya yang begitu sembrono. Wanita itu bahkan telah mempertimbangkan untuk meminta seseorang mengirimkannya uang. Namun, di dalam mimpi terliarnya sekalipun, ia tidak pernah menyangka kalau pria itu akan memesan semua yang ada di buku menu. Ini benar-benar, kabut air mata menutupi mata indah Liana, sementara hatinya bak ditusuk pisau. Si wanita tidak tertekan mengenai masalah dengan uang. Tetapi ia merasa sangat kecewa dengan suaminya. Ia tidak menyangka kalau Lintang akan melakukan hal bodoh seperti ini hanya untuk mempertahankan citranya. Wanita itu sudah benar-benar merasa putus asa. Lintang, apakah Liana memberimu banyak uang saku? Tanya Vina dengan penuh ingin tahu. Sepengetahuan wanita itu, teman sekelasnya Liana itu bahkan biasanya sangat hemat. Menghabiskan makanan yang harganya jutaan. Sungguh tak terbayangkan bagi Vina kalau Liana membayarnya. Namun, pria itu tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Semua orang menjadi semakin penasaran. Listio tidak bisa menahan dirinya untuk tidak bertanya. Lalu, kamu akan mentraktir kita dengan uang siapa? Tatapan semua orang terfokus pada Lintang secara bersamaan. Tatapan mereka mengungkapkan keraguan dan kebingungan yang mendalam. Bahkan istrinya mau tidak mau menatap pria itu. Dengan tatapan mereka semua ditujukan padanya, si pria mengeluarkan kartu berwarna hitam dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, ia membalikkan badan dan berbicara kepada sang istri seraya menyunggingkan senyum. Liana, kamu dapat membayar tagihan dengan kartu ini nanti. Mulai sekarang, ini milikmu. Mata semua orang terfokus pada kartu itu. Mereka melihat kalau itu adalah kartu hitam tanpa nomor di atasnya yang bergambarkan tengkorak berwarna abu-abu dengan teks. Semua orang yang berada di ruang VIP terdiam setelah mereka melihat kartu itu. Segera setelahnya, suara tawa yang keras memenuhi ruangan. Hahaha, Lintang. Apa ada yang salah dengan otakmu? Ini bahkan bukan kartu bank. Bagaimana kamu akan membayar makan malam kita? Iya, apa ini? Apa ini kartu untuk bermain game? Bahkan ada pola tengkorak di atasnya. Kamu bahkan tidak bisa berpura-pura dengan benar. Hahaha.
Kurasa aku baru saja menertawakan diriku sendiri sampai mati. Cih, rupanya Lintang seorang idiot yang sombong. Benar-benar mengecewakan. Dalam sekejap, tatapan semua orang pada Lintang mengungkapkan rasa jijik yang kuat dari diri mereka. Mereka yakin kalau kartu ini jelas bukan kartu bank dari bank manapun. Lintang ingin membayar traktiran dengan kartu ini. Apakah ini lelucon? Tawa keras terus bergema terus di seluruh ruangan. Adapun wajah cantik Liana berubah dari pucat pasi menjadi semerah darah seolah wajahnya ditampar berulang kali. Air matanya jatuh karena wanita itu sudah pasrah. Saat ini, dirinya dan semua orang yang berada di ruangan berpikir kalau suaminya hanya mencoba mempertahankan citranya dan ia bahkan melakukannya dengan ceroboh. Tepat ketika semua orang ingin terus menertawakan Lintang, pintu ruang VIP dibuka. Semua orang terkejut melihat bahwa General Manajer Klub Era Keemasan, Manajer Suwandi, masuk dengan sekelompok pelayan. Di tangan masing-masing pelayan ada nampan dengan berbagai macam minuman. Kedatangan General Manajer beserta para pelayan ini sangat mengejutkan mereka yang berada di ruang VIP. Terlebih General Manajer klub sendiri yang datang. Hanya orang selevel Prabu yang biasanya dilayani langsung oleh si General Manajer. Manajer Suwandi, ada apa kalian kemari? Vina bertanya dengan kebingungan sekaligus ngeri. Setelah mendengar pertanyaan si wanita, wajah General Manajer langsung memperlihatkan raut muka yang jelas terlihat ingin menjilat orang-orang kaya. Si manajer bertanya dengan hati-hati. Permisi, bolehkah saya tahu siapa di antara kalian yang bernama Tuan Fed? Tuan Fed. Semua orang tercengang. Mata mereka tertuju pada Listio dan Lintang sebelum akhirnya tatapan mereka berlabuh pada Listio. Lagi pula semua orang memandang Lintang sebagai menantu yang tidak berguna. Hanya Listiolah yang memiliki kemampuan untuk membuat seseorang seperti Manajer Suwandi bertindak dengan sangat hati-hati. Ya, itu saya, jawab Listio dengan aura yang terlihat berkuasa. Namun, tepat ketika pria itu menjawab, Manajer Suwandi dan para pelayan terlihat membungkuk kepadanya. Kami di sini mewakili klub Era Keemasan untuk menyambut Tuan Fed. Atas nama Nona Muda Selena. Dengan ini kami mempersembahkan semua anggur terbaik kami yang berharga. Kami berharap Tuan Fed dengan baik hati menerimanya. Tidak hanya itu. Nona muda kami telah meminta saya untuk meninggalkan Tuan Fed dengan sebuah pesan. Sambut Manajer Suwandi. Selesai menyambut orang yang disebut dengan Tuan Fed, tatapan Manajer Suwandi mengarah pada Listio. Tatapan si manajer menunjukkan semangat dan kegembiraan yang luar biasa. Pria itu kemudian membungkuk ke tanah. Terima kasih telah menyelamatkan saya 10 tahun lalu.